Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Ini sama dengan pertanyaan bagaimana caranya istiqomah. Saya selalu wasiatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, ilmu, majlis ilmu. Setiap hari itu harus simbol kita, tidak ada hari tanpa ilmu. Baca buku, dengarkan, hadir di majlis ilmu. Enggak ada hari tanpa ilmu Bapak Ibu sekalian. Sekarang Bapak Ibu jujur, saya tanya, sebelum hadir tadi yang sudah hadir sekarang dalam 2 jam materi kita, bertambah enggak imannya? Ya? Merasa bertambah nggak lebih dekat sama Allah, merasa lebih terjaga, lebih hati-hati, takut dengan dosa, ada rasanya? Nah itu dengan 2 jam, bagaimana kalau kita dari sini bubar di mobil sebentar dengar lagi ceramah, tiba di rumah, ibu-ibu lagi masak, ganti baju, buta lagi ceramah, bapak-bapak begitu juga, dengarin ceramah. Kalau syaitan goda, tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburan, dengar dangdut, enggak, saya nggak mau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah alam dangdut, pop, rock, ini sudah habis ceritanya, masa dulu. Masa jahiliyah, habis, selesai urusan. Sekarang saya ke depan, hidup saya dengan Allah dan Rasulnya. Dengar Al-Quran, dengar ceramah. Lawan itu, harus melawan. Nanti kita akan bahas dalam bab mujahadah. Pertemuan akan datang. Harus dipaksa ibadah, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu tadi nggak paksain diri ke sini, maka itu tidak akan pernah belajar nantinya. Sama juga kadang-kadang kalau duduk begini teman-teman, ada was-was syaitan ya. Jadi syaitan kadang-kadang kalau kita sudah terlanjur buat ibadah, kayak kita sudah terlanjur sholat, maka dia akan buat kita berkurang pahala, mengkhayal sana sini misalnya. Kalau kayak di majelis ilmu, oh bahasanya itu, sudahlah, saya sudah tahu, keluar. Syaitan buat begitu, atau diingatkan hajat yang lain. Padahal sebenarnya manfaat majelis ilmu besar sekali. Walaupun materi yang sudah pernah didengar mungkin bisa terulang. Mungkin ada kisah, ada orang subhanallah, ada sebuah ayat mungkin yang ke-10 kali dia dengar baru dia berbekas. Mungkin ada kisah yang kita dengarkan, nanti kisah yang ke-10 kali kita dengar baru berbekas. Mengulang-ulangi majelis ilmu manfaatnya besar. Dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada orang yang berkumpul di rumah Allah membahas kitabullah, ayat-ayat Al-Quran. Dan tadi kita banyak baca ayat Al-Quran, kecuali akan turun malaikat membawa rahmat dari langit. Dalam riwayat lain dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang membentangkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu, gitu kan? Ada riwayat yang dihasankan para ulama yang berbunyi, dan ini baru disampaikan, saya baru dengar dari salah satu guru kami pada saat ada daurah kemarin, Syekh Sulaiman Rahimi hafizahullah. Beliau mengatakan ada riwayat, dan saya juga baru dengar pada saat itu. Beliau mengatakan hadis ini dihasankan oleh para ulama, tidak ada seseorang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu kecuali akan diberikan lengkap pahala haji. Ikhlaskan karena Allah SWT, sabar sedikit, 1 jam 2 jam, karena syaitan kadang-kadang was-was kita untuk berdiri. Sudahlah, gampang urusan ini, itu urusan nanti. Kalau sudah dalam ibadah, jangan ganti dengan yang lain, kecuali ibadah yang lebih baik. Tapi kalau enggak usah, urusan dunia enggak usah, kecil semuanya urusan dunia. Siapa yang dahulukan Allah, Allah akan memenuhi semua kebutuhannya. Majelis ilmu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmunya. Sudah berapa kali Bapak Ibu sekarang dengar tentang sholat malam, tentang sedekah? Sudah diamalin belum? Masalahnya ini, kita kadang-kadang banyak ilmunya. Oh iya saya sudah tahu, oh iya saya pernah dengar, oh iya saya juga pernah hadir. Tapi sudah diamalin belum? Ini yang amalnya ini penting. Menghubungkan antara ilmu sama amal ini penting. Praktekin. Dan orang yang praktekin ilmu yang dia punya teman-teman sekalian itu berbekas pada orang lain. Berbekas sekali sama orang, karena dia praktekin. Dia orang yang praktisi. Maka apa yang dia sampaikan berbekas pada orang lain. Kalau dia tidak praktekin mustahil. Orang cuma mengatakan, oh ya bagus ya, selesai. Apa bekasnya pada orang lain? Tidak ada. Allah buat bekas itu, karena dia memang tahu, dia lakukan juga. Gitu. Dia amalkan, maka itu penting. Sebelum sedekah, Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang masalah fadilah membebasin budak. 2 minggu nggak dijawab sama dia. 2 minggu nggak dijawab. Setelah itu, 2 minggu lalu dia bilang, siapa yang bertanya 2 minggu yang lalu? 2 minggu atau 2 bulan, saya lupa, antara 2 waktu ini. Dia bilang, siapa yang bertanya tentang budak berapa waktu lalu? Maka ada yang di belakang katakan muridnya saya. Kata dia, fadilahnya begini, begini, disebutkan hadisnya banyak. Muridnya tanya, kenapa anda baru jawab sekarang? Dia bilang, karena selama waktu ini saya kumpulin duit untuk bebasin budak dulu. Baru saya ajarkan kamu bagaimana hukumnya. Begitu ada para ulama, mereka praktikin sehingga berbekas. Jadi mengamalkan ilmu itu penting. Jangan cuma tahu ngomong saja, ini nggak ada gunanya. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk komunitas. Ini sudah saya bilang, komunitas. Jadi harus sekarang teman-teman kita orang-orang yang saleh dan salihah. Harus sudah, nggak bisa lagi. Teman-teman yang buruk ini teman-teman, omong kosong, duduk, main gaple, main catur, apalah, omong kosong, ketemu di sana sini, buang waktu di mall. Habis ceritanya nih.
umur terbatas. 1 menit aja ke belakang kita nggak bisa kembali. Hah? Masa kita nggak malu? Kata Atha bin Abi Rabah, tidak malukah seseorang di antara kita bertemu dengan Allah sementara bukunya penuh dengan hal-hal yang kosong, nggak ada kepentingan dunia yang bisa mendatangkan keuntungan, nggak juga kepentingan akhiratnya. Jadi rapotnya kosong, nggak ada apa-apa pada hari kiamat. Yang dia pada saat itu butuh dengan 1 pahala. Nah, harusnya kita tahu ini, dan harus kita sendiri yang melakukan itu. Teman-teman di sekitar kita yang buruk ini jangan dijadikan teman lagi. Dan yang terakhir kita harus mujahadah. Nanti kita bahas masalah itu, kita harus paksakan diri di sini dalam istiqamah dengan yakin apa yang Allah sudah janjikan. Ingat selalu kisah anak muda tadi itu, bagaimana bisa mengaji inspirasi kita. Hidupnya dia, Allah janjikan begini, pasti benar. Jadikan target hidup, kendaraan hidupnya, sudah selesai. Sudah hadiri saya begitu. Bapak Ibu pertahankan saja ini. Pertahankan ini, majelis ilmu datang, pulang nanti ibadah, sedekah kalau ada orang miskin, baik ya, bertobat kalau ada kesalahan, jaga ibadah, mati ini masuk surga loh. Janji Allah itu, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin pungkiri janjinya. Dan surah Al-Ankabut tadi menjelaskan, sangat buruk kalau ada orang-orang menyangka setelah mereka melanggar hukum-hukum kami, lalu mereka akan luput dari azab kami. Itu nggak mungkin. Jangan coba-coba dalam masalah dosa. Orang kalau mau buat dosa, dimulai dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, ancamannya berat, Allah benci, Allah buat juga manusia benci. Gitu kan? Tapi kalau ke ibadah, keikhlasan, Allah suka, Allah janjikan pahala besar, Allah buat manusia suka. Maka selalu saja jadi orang baik. Dan dari menjadi orang baik ini nggak boleh setengah-setengah ini. Harus 100%. Ingat, berhubungan dengan Allah berikan yang terbaik, berhubungan dengan manusia juga jangan balas keburukan mereka dengan keburukan. Jangan kebodohan balas dengan kebodohan. Jangan ghibah dengan ghibah, jangan fitnah dengan fitnah, jangan selingkuh dengan selingkuh. Karena Allah SWT akan menghukum dan menghisab kita masing-masing.